Persiapan Timnas Indonesia menyambut FIFA Series 2026, peluang dan tantangan era baru yang membuka harapan besar. Bocoran dari Menkum dan Erick Thohir, John Hartman siapkan 2 pemain naturalisasi baru dari Eropa untuk Timnas Indonesia. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Persiapan Timnas Indonesia menyambut FIFA Series 2026, peluang dan tantangan era baru yang membuka harapan besar. Menjelang perhelatan besar FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan penuh antusiasme dan kesungguhan. Berbagai aspek persiapan, mulai dari pemusatan latihan yang strategis hingga debut pelatih anyar, John Hartman, menjadi sorotan utama. Di tengah harapan besar tersebut, sejumlah pemain andalan seperti Kevin Dix dan Justin Hubner menunjukkan performa yang mengundang decak kagum. Sementara, nasib Elkan Bagot dalam skuad Garuda masih menjadi sebuah dilema yang menyimpan begitu banyak tanda tanya. Rumah Bola Indonesia berusaha mengupas secara mendalam perjalanan dan proses persiapan tersebut dengan menghadirkan pemikiran reflektif serta fakta-fakta segar yang mengokohkan optimisme sekaligus menghadirkan tantangan nyata bagi perjalanan Timnas. Dalam suasana yang semakin hangat seiring mendekatnya jadwal FIFA Series 2026, Timnas Indonesia mulai melakukan pergerakan aktif menuju titik puncak persiapan salah satu agenda penting di kancah sepak bola internasional. Momen berkumpul dan berlatih kembali bagi para punggawa merah putih ini bukanlah pertemuan rutinitas biasa yang sekedar menjalani agenda. Ia merupakan sebuah fase pembuka yang syarat akan harapan baru, terlebih di bawah kendali pelatih baru, John Hartman, yang akan memulai kiprah pertamanya memimpin Timnas Indonesia di laga resmi. Suasana penuh semangat dan energi positif ini pun menjadi magnet yang menarik perhatian penggemar sepak bola tanah air, di mana sorotan utama kini terfokus pada pemain-pemain muda dengan potensi besar, seperti Kevin Dix dan Justin Hubner yang bukan hanya diberi kepercayaan, namun juga menjadi simbol masa depan cerah bagi prestasi tim nasional. Sebagai bagian dari proses krusial dalam persiapan menghadapi turnamen sepak bola bergengsi ini, tim Merah Putih telah menetapkan pemusatan latihan yang akan diselenggarakan di Jakarta, ibu kota yang sekaligus menjadi panggung utama perhelatan FIFA Series 2026. Pemusatan latihan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai agenda latihan fisik biasa, melainkan sebagai wadah strategis, di mana pelatih dan pemain dapat berkolaborasi secara intensif, menyelaraskan visi permainan yang akan diusung, serta membangun komunikasi dan kekompakan tim yang selama ini menjadi fondasi utama kesuksesan tim sepak bola manapun di dunia. Latihan ini juga menjadi kesempatan agar para pemain dapat mempersiapkan fisik dan mental mereka secara matang, sehingga dapat menghadirkan performa terbaik dengan penuh percaya diri di hadapan supporter dan publik Indonesia sendiri. Informasi terbaru yang didapat dari sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa jadwal pemusatan latihan resmi akan dimulai pada tanggal 23 Maret 2026, yang berarti hanya beberapa hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Jeda waktu yang relatif singkat ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mengingat tradisi Idul Fitri biasanya diisi dengan momen kebersamaan keluarga dan istirahat panjang. Namun demikian, semangat juang dan profesionalisme yang tinggi dari pelatih John Hartman dan para pemain diyakini mampu menyulap waktu singkat tersebut menjadi sesi persiapan yang padat penuh manfaat. Dalam situasi ini, John Hartman tidak hanya bertugas menyusun kerangka tim yang ideal secara teknis, namun juga harus merancang solusi taktis yang siap menghadapi berbagai dinamika pertandingan yang sangat mungkin terjadi selama FIFA Series. Tekanan besar pasti mengintai di balik layar, karena FIFA Series bukan semata-mata ajang pertandingan persahabatan biasa, melainkan tahap uji kompetensi kemampuan tim dan pelatih dalam mengukir prestasi yang membanggakan.
Ada sejumlah nama pemain yang saat ini tengah menjalani kompetisi di benua Eropa dan memiliki peluang besar untuk dipanggil kembali membela tanah air memperkuat skuad Garuda di FIFA Series 2026. Mereka antara lain adalah Jay Itzes, Kelvin Verdong, Emil Audero, Kevin Dix, Ole Romeni, Miliano Jonathans, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Martin Paes, dan tentu saja Elkan Bagot yang hingga kini masih menjadi bahan perbincangan. Kumpul dan latih bersama para bintang ini bukan sekedar ajang pemanasan untuk pertandingan, melainkan momen berharga di mana para penggemar sepak bola Indonesia bisa lihat langsung bagaimana formasi serta chemistry baru dibangun di bawah arahan pelatih baru yang tengah mencoba mengenali karakter dan kekuatan para pemain, sekaligus mendapatkan kepercayaan dari PSSI dan masyarakat luas sebagai sosok pembawa era baru. Masalah yang cukup mengemuka dan menjadi sorotan hangat adalah nasib pemain belakang tangguh, Elkan Bagot. Pemain yang sempat menjadi pilar lini belakang timnas ini tengah menghadapi ketidakpastian besar dalam karir klubnya di Ipswich Town, Inggris. Persaingan ketat di lini belakang membuat waktu bermain Elkan sangat terbatas, sebuah kondisi yang tentu berpengaruh signifikan terhadap peluangnya untuk kembali menjadi bagian penting skuad Garuda di era kepelatihan John Hartman. Karirnya sempat mengalami masa kejayaan ketika dipinjamkan ke Blackpool VC dan menunjukkan performa yang memukau. Namun kini ia memasuki babak sulit di tim utama Ipswich. Situasi ini menjadi ujian dan tantangan berat bagi Elkan karena kesempatan bermain reguler adalah kunci keberlanjutan karir dan konsistensi performa internasionalnya. Era kepelatihan Sintayong yang sempat mengandalkannya sebagai bagian regenerasi telah berakhir, dan John Hartman membawa gaya seleksi yang lebih ketat dan terukur, dengan fokus evaluasi mendalam dan cenderung menahan diri untuk menambahkan pemain naturalisasi baru saat ini. Dengan kata lain, Elkan masih punya kerong celah kesempatan tetap berada dalam skuad yang baru ini, asalkan mampu menunjukkan konsistensi dan performa yang dibutuhkan. Di sisi lain, kabar gembira datang dari performa gemilang para pemain muda bertalah, seperti Kevin Dix dan Justin Hubner yang bermain di Liga Eropa. Kevin Dix yang mengabdi di Borussia Mönchengladbach, Bundesliga Jerman, berhasil mencetak gol kemenangan lewat tendangan penalti yang sangat krusial, menunjukkan bahwa kualitas dan ketajamannya bukan hanya diakui di dalam negeri, tapi juga dalam persaingan keras di kompetisi top Eropa. Sementara Justin Hubner memberikan kontribusi yang sama mengesankan bagi Fortuna Sittard di Liga Belanda, dengan membantu timnya meraih posisi ke-9 klasemen berkat gol dan performa solid yang ia berikan selama pertandingan. Perkembangan positif kedua pemain ini menjadi sinyal kuat bagi timnas dan para pendukung bahwa masa depan sepak bola Indonesia disokong oleh generasi muda yang bertalah. Selain dari sisi teknis, persiapan FIFA Series 2026 juga sudah memasuki tahap administrasi yang memungkinkan para penggemar menyaksikan langsung pertandingan. Tiket pertandingan sudah mulai dijual secara online melalui platform resmi seperti Livin Mandiri dan Garuda ID, memudahkan akses bagi penggemar dari berbagai daerah untuk mendapatkan tempat di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiket bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000, mencakup kelas ekonomi sampai premium, sehingga memberi kesempatan yang merata bagi berbagai kalangan masyarakat mendukung langsung perjuangan skuad Garuda. Jadwal laga telah ditentukan mulai 27 Maret hingga puncaknya di babak final pada tanggal 30 Maret, yang pastinya akan menjadi perhelatan yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Keseluruhan rangkaian persiapan ini sesungguhnya bukan sekedar usaha teknis biasa melulu, melainkan juga merupakan sebuah representasi perjalanan transformasi besar yang syarat dinamika sekaligus mengandung harapan sangat tinggi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam setiap sesi latihan, setiap keputusan taktik yang diambil, dan setiap pertandingan yang dilakoni, tersimpan kisah-kisah perjuangan, harapan, dan kebangkitan yang tengah dipahat oleh generasi baru Garuda. Sebagai penggemar dan pendukung setia, sudah sepatutnya kita berikan dukungan penuh dan kesabaran yang tulus agar era kepelatihan John Hartman bisa berperan sebagai babak baru yang membangkitkan prestasi dan kebanggaan yang lebih besar di pentas sepak bola internasional. Menggali lebih jauh esensi dari persiapan timnas Indonesia ini, mengingatkan kita bahwa sebuah pencapaian prestasi besar tidak pernah datang instan atau kebetulan. Ia lahir dari proses yang harmonis antara kerja keras individu yang luar biasa dan kontribusi kolektif yang terorkestrasi dengan baik. Bocoran dari Menkum dan Erick Thohir.
John Herdman siapkan 2 pemain naturalisasi baru dari Eropa untuk Timnas Indonesia. Dalam bimbingan pelatih baru yang penuh semangat dan visi jauh ke depan, John Herdman, skuad Timnas Indonesia kini digadang-gadang akan menunjukkan performa yang jauh lebih solid dan tangguh dari sebelumnya. Lambat laun, sosok pelatih asal Kanada ini mulai membangun tim dengan pendekatan dan strategi yang matang yang diharapkan mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan memenangkan hati para penggemar di seluruh negeri. Berita terkini yang beredar menyatakan bahwa John Herdman tengah serius menjajaki peluang untuk mendatangkan 2 pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa. Rencana ini dibuat dengan tujuan memperkuat barisan pemain Timnas Garuda agar mampu bersaing secara kompetitif di ajang FIFA Series 2026, sebuah turnamen besar yang sudah dinantikan oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Kehadiran 2 pemain baru ini diharapkan mampu memberikan warna dan dinamika lebih dalam permainan, sehingga Timnas Indonesia dapat menunjukkan taringnya di kancah internasional. Pemain berdarah keturunan atau naturalisasi yang telah mendapatkan pengalaman berharga selama berkarier di benua Eropa memang terbukti membawa dampak positif yang signifikan bagi kualitas permainan Timnas Indonesia. Mereka tidak hanya membawa keterampilan teknis dan kecerdasan taktik yang dipelajari dari lingkungan sepak bola profesional di Eropa, tetapi juga sikap profesionalisme tinggi yang sangat dibutuhkan dalam menjaga performa konsisten sepanjang pertandingan. Saat ini, Timnas Indonesia sudah beruntung dapat diperkuat oleh nama-nama besar yang berkarier di klub-klub papan atas Eropa. Contohnya, kiper andalan Emil Audero yang saat ini bermain untuk Cremonese di Serie B Italia, serta Maarten Paes yang menjaga gawang Ajax Amsterdam di Belanda. Selain mereka, ada juga para bek tangguh seperti Jai Itzes yang membela Sassuolo di Liga Italia, dan Calvin Verdonk yang juga menunjukkan performa gemilang di kompetisi Eropa. Kehadiran mereka benar-benar membawa angin segar sekaligus membangkitkan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bocoran dari pertemuan Menkum dan Erick Thohir. Rencana strategis untuk merekrut tambahan amunisi bertambat ini mulai terkuak setelah adanya pertemuan penting antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, dengan Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, diskusi berjalan intens terkait kemajuan Timnas dan langkah konkret untuk memperkuat tim agar mampu bersaing lebih garang di level internasional. Staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, melalui akun media sosial pribadinya, memberikan isyarat kuat mengenai perkembangan proses naturalisasi pemain baru yang tengah berjalan. Dengan antusiasme yang terkontrol, ia membagikan sedikit bocoran mengenai rencana pelatih John Herdman agar publik semakin antusias menantikan kejutan-kejutan positif yang akan diberikan oleh Timnas Indonesia. Di tengah perbincangan serius tersebut, beliau juga menyisipkan beberapa bocoran menarik tentang kondisi terbaru Timnas Indonesia, termasuk rencana untuk mendatangkan 2 pemain bertalenta dari Eropa ke dalam skuad. Mohon bersabar, karena informasi lebih lengkapnya masih dirahasiakan demi kebaikan dan masa depan Merah Putih. Tulis Nur Korompot dalam unggahannya pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Unggahan ini jelas membuat publik semakin penasaran dan berharap akan perubahan besar yang segera terwujud. Walaupun identitas dari 2 pemain yang dimaksud masih menjadi misteri dan belum bisa dipastikan, spekulasi dari pengguna internet pun mulai merebak dengan sangat cepat dan penuh gairah. Para netizen ramai-ramai menduga-duga siapa saja pemain yang berpotensi besar menjadi bagian baru dari skuad Timnas Indonesia yang bakal memperkaya kekuatan dan daya juang Timnas Indonesia sekaligus mengukir sejarah baru di dunia sepak bola nasional. Dengan segala perkembangan ini, jelas terlihat bahwa langkah-langkah positif sedang dilakukan untuk membangun masa depan sepak bola tanah air, sekaligus untuk menghadirkan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung Timnas di setiap pertandingan. Kita semua tentu berharap para pemain anyar ini dapat segera bergabung dan menambah warna tersendiri yang akan membawa Timnas semakin berjaya di kancah internasional. Jadi mari kita tunggu bersama bagaimana cerita selanjutnya unfold dan menyemarakan dunia sepak bola Indonesia.